Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Peter Tepamahu. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Patimura angkatan 2019. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi saya untuk menunjang tugas saya pada mata kuliah Geometri Euclid. Pada saat ini saya akan mempresentasikan satu teorema dan akibat dari teorema tersebut yang berada pada geometri non-Euclid atau lebih khususnya terdapat pada geometri Lobachevsky. Nah, pembahasan teorema yang akan saya bahas saat ini yaitu teorema 10 yang ada pada buku Sistem Geometri yang ditulis oleh Sumadi dan Masria. Nah, teorema 10 sini berbunyi, dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejajaran Euclides, maka ada sebuah persegi panjang. Dan akibat dari teorema 10 itu sendiri, yaitu dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejajaran Euclides, maka setiap segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan teorema 10 dan akibat dari teorema 10 itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan landasan teori geometri non-Euclid. Nah, saat ini ada bagan perkembangan geometri non-Euclid oleh ahli-ahli matematika. Seperti yang kita ketahui, Saccheri meninggal tahun 1733. Hasil karyanya nampaknya hanya sedikit mempengaruhi perkembangan geometri, sebab penggantinya sampai dengan abad ke-19 terus mencoba membuktikan postulat kesejajaran Euclides. Pada gilirannya, usaha-usaha pembuktian pada abad itu dilakukan oleh ahli-ahli matematika sekaliber Gauss dan Legendre. Meskipun demikian, kegagalan-kegagalan yang terjadi pada abad ke-20 akhirnya menimbulkan keraguan di benak para ahli matematika. Kemudian pada tahun 1830, Bolyai yang merupakan seorang perwira angkatan darat Hungaria ditemani dengan Lobachevsky, seorang profesor matematika Rusia pada Universitas Kazan, dan si raksasa Gauss sendiri telah mengembangkan teori-teori geometri yang berdasarkan pada suatu kontradiksi postulat kesejajaran Euclides. Secara khusus, mereka beranggapan bahwa ada lebih dari satu garis yang sejajar dengan garis tertentu yang memulai suatu titik di luar garis tersebut. Karena Gauss yang tidak suka pertentangan, enggan menerbitkan ide-idenya. Oleh karena itu, Bolyai dan Lobachevsky lah yang biasanya dianggap sebagai pencipta teori baru itu. Nah, geometri itu disebut dengan geometri Lobachevsky atau geometri hiperbolik. Dalam buku Sistem Geometri yang ditulis oleh Sumadi dan Masria, ada beberapa teorema pada geometri netral yang juga berlaku pada geometri Lobachevsky. Geometri Lobachevsky dapat digolongkan pada geometri netral yang memandang bahwa setiap segitiga jumlah besar sudutnya kurang dari 180 derajat. Meskipun demikian, kita lebih suka mengikuti sejarah perkembangannya dan mempelajari secara langsung dalam hubungannya dengan postulat kesejajaran Euclides. Jadi, untuk menggolongkannya pada geometri Lobachevsky hanyalah dengan menerima semua postulat geometri Euclides dengan membuang postulat kesejajarannya dan menggantinya dengan postulat kesejajaran Lobachevsky, yaitu paling tidak ada dua garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis tersebut. Nah, menurut Lobachevsky, Gauss, dan Bolyai, dua garis dikatakan sejajar jika keduanya
hampir berpotongan. Nah, geometri netral atau yang terkadang kita sebut sebagai geometri absolut merupakan dasar-dasar dari geometri. Geometri netral didasarkan kepada 4 postulat pertama Euclid. Geometri netral juga merupakan geometri yang memenuhi 6 postulat yang merupakan pengembangan dari 4 postulat pertama Euclid. Nah, 6 postulat tersebut adalah postulat eksistensi, postulat insidensi, postulat penggaris, postulat pemisahan bidang, postulat busur, dan postulat sisi sudut sisi. Untuk postulat sisi sudut sisi ini mungkin kita tidak asing lagi mendengarnya karena sering dibahas ya. Kemudian geometri netral tidak terikat pada postulat kesejajaran atau postulat kelima Euclid maupun postulat kesejajaran hiperbolik, sehingga berlaku bagi geometri Euclid maupun geometri hiperbolik atau geometri Lobachevsky. Dalam geometri netral tidak ada persegi. Adanya persegi ekuivalen dengan mengasumsikan bahwa postulat kesejajaran Euclid benar dalam geometri netral. Nah, pada faktanya geometri netral adalah geometri tanpa postulat kesejajaran. Makanya di saat ini kita akan membahas teorema terkait dengan persegi panjang pada geometri Lobachevsky dengan melibatkan postulat kesejajaran Euclides. Jelaslah bahwa geometri Lobachevsky merupakan jenis dari geometri netral. Sebagai akibatnya, pada geometri netral diberikan suatu batasan, sehingga teorema-teorema pada geometri netral juga berlaku pada geometri Lobachevsky dan juga akan dapat kita pakai pada pembuktian-pembuktian kita. Nah, kita masuk pada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan ini akan dibahas mengenai teorema yang sudah saya jelaskan di awal dan akibat dari teorema tersebut dalam geometri Lobachevsky yang berkaitan dengan geometri netral. Nah, teorema 10 bunyinya yaitu dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejajaran Euclid, maka ada sebuah persegi panjang. Sebelum kita membuktikan teorema 10, kita pahami dulu teorema sebelumnya pada geometri netral. Nah, di dalam geometri netral dikatakan adanya persegi panjang dalam geometri merupakan penting, sesuatu yang penting. Bayangkan bagaimana bentuk geometri Euclides jika kita tidak punya atau kita tidak dapat menggunakan persegi panjang. Tentu saja sulit, bukan? Untuk membuat suatu persegi panjang tanpa mengasumsikan kebenaran postulat kesejajaran Euclides. Atau salah satu dari teorema akibatnya, misalnya jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, akibatnya seluruh teorema kita dalam pembahasan ini dapat dianggap bahwa persegi panjang itu ada. Untuk menghindari kesalahpahaman, secara formal kita definisikan dulu istilah persegi panjang sebagai berikut. Nah, definisi suatu segi empat disebut persegi panjang jika semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Ingat, karena kita mempelajari geometri netral, tidak otomatis kita dapat menggunakan proposisi Euclides yang terkenal. Seperti yang pertama, yaitu sisi-sisi yang berhadapan dari suatu persegi panjang adalah sejajar. Yang kedua, sisi-sisi tersebut sama panjang. Dan yang ketiga, diagonal persegi panjang membagi persegi panjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Nah, jika kita ingin menyatakan sembarang akibat,
kita harus membuktikannya dengan berdasarkan definisi di atas, definisi yang sebelumnya, tanpa menggunakan postulat kesejajaran. Sebagai contoh adalah akibat langsung dari teorema 1 dan teorema 2 pada geometri netral, yaitu dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Nah, kalau kita sudah memahami tentang geometri netral, sekarang kita akan memahami dan membuktikan teorema 10. Pada teorema 10 pada geometri Lobachevsky, kita misalkan diketahui garis L dan titik P. Kita lihat pada gambar di samping. Garis PQ tegak lurus dengan garis L di titik Q. Lalu, pilih titik R yang berbeda dengan titik Q dan terletak di garis L. Sudah? Lalu kita buat garis M yang tegak lurus dengan garis L di titik R. Kemudian lagi kita buat garis melalui P yang tegak lurus garis M di S. Nah, maka kita akan peroleh sebuah segi 4 PQRS dengan sudut P, Q, R, S yang masing-masing adalah sudut siku-siku. Kita akan membuktikan bahwa PQRS adalah sebuah persegi panjang. Kita masuk ke pembuktiannya. Karena garis PS dan garis L keduanya tegak lurus terhadap M, maka garis PS sejajar garis L. Ini sesuai dengan teorema pada geometri netral, yaitu dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Selanjutnya, garis PS dan garis L memenuhi sifat kesejaran Euclides. Maka, garis PS satu-satunya garis yang melalui titik P dan sejajar garis L. Garis PQ tegak lurus di garis L di Q dan garis PS sejajar dengan garis L. Maka, garis PQ tegak lurus garis PS di titik P. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa segi 4 PQRS adalah sebuah persegi panjang. Nah, setelah kita membuktikan teorema 10, ternyata ada sebuah akibat yang ditimbulkan dari teorema 10. Nah, akibat dari teorema 10 bunyinya seperti, dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejaran Euclides, maka setiap segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian masuk ke pembuktiannya. Menurut teorema 10, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejajaran Euclides, maka ada sebuah persegi panjang. Sedangkan menurut teorema 5 pada geometri netral, yaitu jika ada sebuah persegi panjang, maka setiap segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Supaya Anda dapat lebih memahami lagi terkait dengan geometri netral dan geometri Lobachevsky, Anda dapat membaca buku berjudul Sistem Geometri yang ditulis oleh Sumadi dan Mas Ria. Dan buku itu lengkap terkait dengan teorema-teorema pada geometri netral dan geometri Lobachevsky. Nah, dalam video ini untuk menjelaskan terkait dengan teorema 5 pada geometri netral, kita akan kembali ya. Nah, di sini ada segitiga A, B, C. Dapat dipotong menjadi dua segitiga siku-siku dengan menarik salah satu garis tinggi. Kita lihat garis tinggi. Masing-masing segitiga
ini mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Oleh karena itu, sifat tersebut juga berlaku untuk sembarang segitiga A, B, C lainnya. Ini merupakan sebuah hasil yang agak mencolok. Kenapa? Adanya satu persegi panjang kecil dengan sisi-sisi yang sangat kecil sekali yang menempati bagian daerah terpencil menjamin setiap segitiga yang mungkin mempunyai sejumlah sudut 180 derajat. Karena hal ini merupakan ciri khusus dari geometri Euclides, kita berusaha mengatakan bahwa jika dalam geometri netral terdapat suatu persegi panjang, maka geometri itu menjadi geometri Euclides. Pernyataan ini benar, tetapi masih belum sepenuhnya ditunjukkan alasannya. Karena untuk menggolongkan suatu geometri sebagai geometri Euclides, kita harus menunjukkan bahwa geometri tersebut memenuhi postulat kesejaran Euclides. Nah, sinilah akan dibuktikan bahwa geometri tersebut memenuhi postulat kesejaran Euclides. Nah, kemudian dengan menerapkan prinsip silogisme pada teorema 10 dan akibat dari teorema 10, kita dapat simpulkan bahwa jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejaran Euclides, maka setiap segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Dengan demikian, maka berakhirlah video presentasi saya mengenai salah satu teorema dan akibat dari teorema tersebut pada geometri Lobachevsky yang berkaitan dengan geometri netral dengan melibatkan sifat kesejaran Euclides. Saya menyadari bahwa di dalam video presentasi saya masih banyak kekurangan. Untuk itu, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Dadah.